Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Sampai di mana? Ngantos pundi? Fasiwakun. Ya, fasiwakun. Dengan saya beritahu sesuatu tentang membaca Fatihah. Begini, saya iling ketika baca Fatihah barusan tuh iling. Kalau kalian tuh punya hajat, punya keinginan, sesuatu keinginan, itu baca Fatihah. Itu begini, baca Fatihahnya begini. Baca Fatihah itu yang dinamakan Fatihah itu dari bismillah sampai waladhdallin. Baca bismillahnya begini. Ketika bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, ketika sampai di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyampe di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu jenengan dalam hati itu menyebut Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika iyyaka kan artinya itu hanya kepadamu. Itu dalam hati itu sebut namanya Allah. Allah dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kata-kata begini, ihdinas siratal, ihdinanya ini jenengan sebutkan hajat sampean itu apa. Itu coba jenengan buktikan. Saya insya Allah sudah membuktikan itu karena diberitahu dulu sama guru saya. Ketika saya mau lulusan itu doa bersama, lalu guru saya menyampaikan itu. Ketika kita baca Fatihah, nyampe di lafaz iyyaka itu dalam hati sebut Allah. Ketika sudah ihdinas siratal mustaqim itu kita sebut apa hajat kita. Ihdinasnya itu. Itu begitu. Itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiwakun mongko nuli siwak. Fasiwakun mongko nuli siwak. Salah satu sunnah dari wudhu juga pakai siwak. Nah, ini menarik siwak ini. Fasiwakun mongko nuli siwak ardon ing dalem saambane. Ardon ing dalem saambane. Fil asnani ing dalem pira-pira untu. Fil asnani ing dalem pira-pira untu. Jadi asnan itu jamak, bentuk jamak dari sinun. Sinun artinya gigi, gigi satu. Kalau gigi dua gigi, sinnani, dua gigi. Kalau beberapa gigi, asnanun, ya. Sinnun, sinnani, asnanun. Kolamun, kolamani, aklamun. Kolamun, satu bolpen. Kolamani, dua bolpen. Aklamun, beberapa bolpen. Sama, sinnun, satu gigi. Sinnani, dua gigi. Asnanun, beberapa gigi. Fil asnani ing dalem pira-pira untu. Zahiron ing dalem jabone. Zahiron ing dalem jabone. Au batinan utawa jerone. Au batinan utawa jerone.
Watulan lan ing dalem dawane. Watulan lan ing dalem dawane. Fil lisani ing dalem ilat. Fil lisani ing dalem ilat. Lil khabari krana hadis. Lil khabari krana hadis as-sahihi kang sahih. Lil khabari krana hadis as-sahihi kang sahih. Jadi siwak itu menjadi sunnah ya ketika wudhu. Sebelum wudhu kita siwakan dulu. Termasuk juga sebelum sholat kita disunahkan siwak. Jenengan paham siwak napa mboten? Siwak itu yang gini-gini. Tahu siwak? Nah, siwak itu kira-kira sekarang jenengan pikir ya, pikir. Kira-kira sikat gigi itu takumu maqamas siwak apa tidak? Apa sikat gigi itu hukumnya sama dengan siwak? Apakah siwak itu harus dengan kayu apa namanya? Kayu arok namanya, itu kayu arok. Kayu arok itu kayu yang zaman Nabi itu dibuat siwakan, itu namanya kayu arok. Jadi ada kisah begini. Ketika Musa bin Nusair ya. Musa bin Nusair itu menaklukkan Mesir, penaklukkan Mesir itu. Jadi Mesir ditaklukkan, itu dikepung sampai berbulan-bulan, tidak bisa-bisa. Nah, jadi Mesir itu termasuk hal yang sulit waktu itu, agak sulit untuk menaklukkan Mesir. Ketika Musa bin Nusair itu menyerbu kota Mesir, kan di situ kan bekas kerajaan besar memang. Jadi Islam agak sulit ke situ. Rajanya dulu namanya Firaun. Firaun itu raja di situ di Mesir. Itu berbulan-bulan dikepung. Lama-lama dikepung itu begini. Lama-lama dikepung itu prajurit Islam itu siwakan semua. Jadi tahu kan kayu itu siwakan. Tapi cerita ini wallahu alam benar apa enggak, tapi ada yang cerita, guru saya cerita begitu. Katanya gini. Katanya orang Mesir, "Oh, lihat itu. Orang Islam itu sudah kelaparan semua. Sampai kayu-kayu aja dimakan," katanya. Jadi orang siwakan dikira makan kayu. Sampai kayu-kayu dimakan katanya. Habis ini mungkin kita juga dimakan katanya. Jadi takut itu. Orang Mesir itu takut. Takut gara-gara takut dimakan karena orang Islam katanya sampai kayu-kayu itu dimakan. Nah, kita akan melihat nanti apakah sikat gigi itu takumu maqamas siwak, bisa menggantikan siwak. Artinya apakah kalau siwakan itu sunnah, apakah sikat gigi juga sunnah? Fasiwakun mongko nuli-nuli siwak ardon ing dalem saambane fil asnani ing dalem pira-pira untu. Zahiron ing dalem jabane au batinan utawa wabatinan lan jerone. Watulan lan ing dalem sakdawane fil lisani ing dalem ilat. Lil khabari krana hadis as-sahihi kang sahih. Rupane itu ba'dal di atas tulis. Rupane hadis laula an asyqa ala ummati diharokati. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. La amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Laula an asyqa lamuno ing yen to ora.
Oh, sesek kebalik. Laula an asyukka lamuno ora ing yen to ngabotake sapa ingsun. Laula an asyukka lamuno ora ing yen to ngabotake sapa ingsun. Ala ummati ing atase umat ingsun. Ala ummati ing atase umat ingsun. La amartu mongko yakti perintah sapa ingsun. La amartu mongko yakti perintah sapa ingsun. La amartu mongko yakti perintah sapa ingsun bisiwaki kelawan siwak. Bisiwaki kelawan siwak. Inda kulli wudu'in ing dalem nalikane saben-saben wudu. Inda kulli wudu'in ing dalem nalikane saben-saben wudu. Jadi Nabi Muhammad pernah mengatakan ini. Kalau saja tidak akan memberatkan bagi umat saya, maka saya akan perintahkan bahwa sampan itu harus siwakan sebelum wudu. Ya sikat gigi lah, sikat gigi sebelum wudu, sebelum sholat itu wajib. Seandainya tidak memberatkan, tapi ini menjadi hukumnya sunnah gara-gara ada hadis ini gitu loh. Siwakan itu menjadi sunnah gara-gara ada hadis ini. Seandainya saja saya itu nggak memberatkan, Mbok sampan itu sikatono gitu loh. Tiap mau wudu, setiap menjelang wudu, setiap menjelang sholat itu siwakan. Ai tegese. Ini paling dihafal. Ai tegese. Ai tegese amro ijabin. Harokati amro ijabin, perintah majipake. Ai tegese amro ijabin, perintah majipake. Wayah sululan hasil opo siwak. Wayah sululan hasil opo siwak bikulli hasinin, kelawan saben-saben perkara kang kasar. Wayah sululan hasil opo siwak bikulli hasinin, kelawan saben-saben perkara kang kasar. Walau binahwi khirqatin. Halaman 7 yang baru datang. Walau binahwi khirqatin, lan senajan kelawan umpamane pepeh. Walau binahwi khirqatin, lan senajan kelawan saumpamane pepeh. Pepeh itu ujungnya baju. Ini, ujungnya baju ini. Jadi kalau jenengan ndak bawa siwak, pas mau sholat mau siwakan pakai ujungnya baju, ndak apa-apa. Buat ini, ndak apa-apa, ndak masalah kan bajunya sendiri, pokoknya bukan bajunya teman. Tuh gitu. Jadi saya iling guru saya Kiai Soleh itu, beliau itu selalu bawa tasbih, tasbihnya ada siwaknya. Jadi dibuat siwakan begini. Kalau iling itu Masya Allah. Terus itu guru saya waktu masih MI. Saya MI itu kelas 2. Itu sering lihat tuh. Nah kalau sedang nggak bawa tasbihnya ketinggalan di rumah, sama Kiai Soleh itu bajunya atau serbannya yang dibuat ini. Nggak apa-apa. Itu tidak masalah. Pakai ujungnya serban atau ujungnya baju. Siwakan pakai itu tidak masalah.
Walau binahwi khirqatin lan senajan kelawan saumpamane pepeh. Au asnanin pakai shin, au asnanin utawa klara. Au asnanin utawa klara. Klara, tahu klara apa? Klara. Ya, klara itu apa klara? Wal audulan utawi jutek kayu. Wal audulan utawi jutek kayu iku afdalu luweh utama. Nah, ini asal mulanya kayu arok itu ya. Asal mulanya kayu arok begini karena yang lebih afdal itu adalah kayu. Wal audulan utawi jutek kayu iku afdalu luweh utama. Jadi sebenarnya orang bersiwak itu boleh dengan setiap apa-apa yang kasar. Tapi yang lebih utama adalah pakai kayu. Wal audulan utawi jutek kayu iku afdalu luweh utama min wairihi sangking liyane aud. Min wairihi sangking liyane aud. Wa aula hulan utawi luweh utamane aud. Jutek itu paling utama adalah wa aula hulan utawi luweh utamane aud iku dzurrihi kayu kang duweni ambu. Dzurrihi kayu kang duweni ambu at-thayyibi kang wangi. Iku dzurrihi kayu kang duweni ambu at-thayyibi kang wangi. Ada kayu yang baunya wangi apa? Kira-kira. Gaharu. Boleh pakai gaharu. Apa lagi? Nah, jenengan nanti kalau sholat sekarang atau mau wudu itu sangu, siwak itu sangu. Entah pakai jute, entah kalau enggak pakai bajunya sendiri. Itu sunnah. Tapi sikat juga boleh kan, pokoknya sesuatu yang kasar, sikat kan kasar juga boleh. Jadi jenengan tuh kemana-mana ngesak sikat itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting bukan sikat umba-umba, kan tidak bisa. Durrihi kayu kang duweni ambu atau yibi kang wangi. Wa afdaluhu lan utawi luweh utamane dzurrih. Wa afdaluhu lan utawi luweh utamane dzurrih iku al araku kayu arok. Wa afdaluhu lan utawi luweh utamane dzurri iku al araku kayu arok. Jadi orang bersiwak itu boleh dengan setiap sesuatu yang kasar. Tapi yang lebih utama adalah pakai kayu. Kayu di antara semua kayu yang lebih utama adalah kayu yang memiliki bau yang wangi. Di antara yang memiliki kayu yang wangi itu adalah arok, itu lebih utama, begitu loh. Wa afdaluhu lan utawi luweh utamane dzurri iku al araku kayu arok. La bi usbuihi ora se kelawan drijine wong. La bi usbuihi ora se kelawan drijine wong. Walau khoshinatan lan senajan iku kasar. Walau khoshinatan lan senajan iku kasar. Nah, boleh orang bersiwak itu boleh dengan setiap sesuatu yang kasar, tapi bukan dengan jarinya, meskipun jarinya kasar.
kulino manol misalkan ngecor kan kasar jadinya, tangannya kasar. Nah, tangan saya agak kasar juga ini. Nah itu, tapi tetap tidak dianjurkan pakai tangan, gitu ya. Menurut Fathul Mu'in ini tidak dianjurkan pakai tangan. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak apa-apa pakai tangan. Yang penting tangannya kasar. Loh Pak, tangan saya kan tidak kasar, tapi yang kasar tangannya teman saya ini Pak, tak pinjam tangannya saja. Kan tidak boleh kalau pakai tangannya yang lain. Namanya tangannya diri sendiri. Kan tidak boleh. Mana tanganmu mana? Tidak mungkin. Walau khosinatan lan senajan iku kasar, tapi menurut Fathul Mu'in meskipun tangannya kasar tetap tidak afdol, tetap tidak afdol. Khilafan hale persulayan. Khilafan hale persulayan. 5 maring perkara. Perkara itu tandanya titik 4 di bawah. Titik 4 di bawah itu perkara. 5 maring perkara ikhtaro kang milih. Khilafan hale persulayan 5 maring perkara ikhtaro kang milih hu ing ma. Ikhtaro kang milih hu ing ma sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Jadi kalau menurut Imam Nawawi pakai driji boleh, yang penting drijinya kasar. Jadi alhamdulillah yang kulino ngecor itu dapat kesunahan itu. Kulino bertani enggak apa-apa. Dan memang itu butuh. Ketika kalian di pondok itu butuh hikmah kayak begitu karena kerasanya nanti kalau sudah pulang. Ya. Kalau dulu saya di Pondok Karangploso sampai sekarang pembangunan itu terus bangun. Mulai saya datang ke sana 2002 sampai 2018 saya pulang. Itu belum selesai bangun terus apa yang dibangun. Itu terus begitu. Pondok itu begitu terus. Bahkan mulai saya kaitan. Jadi mulai tahun 90 baru berdiri itu sampai sekarang ini terus pembangunan terus. Habis tangga dibetulkan, bangun ini, habis bangunan ini membetulkan jalan ke masjid, begitu terus, tidak pernah berhenti. Itu pondok saya. Itu mulai saya masih 2002 itu jalan terus pembangunan sampai sekarang itu 4 lantai sudah. 4 lantai selesai, lalu pindah ke lokal yang lain, bangun lagi begitu. Dan yang ngecor itu ya santri-santri yang ngerewang itu. Bangun jembatan itu kan kebetulan kita itu kan di pondok kita itu kan ada sungai. Jadi antara lokal yang utara sama selatan itu ada kali. Jadi itu diberi jembatan. Nah, di pondok kita juga kan ada kali ini belakang. Sama. Jadi ini kita ibaratkan surga. Pondok kita ini seperti surga. Kalau jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatun ada taman-taman. Ada tamannya enggak? Jadi kalau nanti di surga katanya itu akan ketemu jannatun, ada taman-taman. Tajri yang mengalir mintah tihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Kalau saya andaikan seperti pondok saya. Jadi pondok saya itu ada tamannya, di bawahnya pondok itu ada kalinya mengalir. Jadi tajri mintah tihal anhar. Khalidina fiha, enggak pernah mati. Kalau di sini pernah mati apa enggak? Nah di pondok kita itu sama kan kamarnya kan di atas. Tajri mintah tihal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Ya meskipun sungainya nggak seperti di surga karena kalau hujan-hujan seperti kopi susu aja coklat. Ada gitu. Jadi coba jenengan bayangkan. Orang Arab ketika Nabi ini kan ayat turunnya di Arab. Orang Arab itu kan kering di sana itu. Di sana kan pasir kan ya, padang pasir. Jadi orang ngelak itu kan biasa.
Ngelak itu biasa kenapa? Panas-panas tidak ada air. Lalu Nabi datang. Nabi itu datang. Kamu kalau berbuat baik nanti akan mendapatkan surga, di mana di surga itu terdapat taman-taman yang di bawahnya mengalir air. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu khalidina fiha, tidak pernah mati, abada, selamanya. Lah orang Arab tuh bayangannya, wah, enak di surga tuh ya. Saya gak bisa ngelak-ngelak lagi begini, saya tak minum sepuasnya, kan begitu. Ayo coba. Lah kalau saya diberitahu begitu, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, di bawahnya ngalir. Kamu nanti tinggal di surga itu, di bawahnya ada taman, di bawah taman itu ada sungai yang mengalir. Saya, kayak di pondokku ya berarti. Padahal saya di pondok itu nggak kerasan, gitu. Jadi wah saya nggak mau kayak gitu. Tapi orang Arab dibayangkan ada air yang mengalir itu seneng dia itu, begitu. Ini kalahnya orang Arab itu karena orang Arab itu ya begitu. Ketika sudah berbicara itu fantasinya bayangannya itu sudah begitu. Jadi jangan sampai pulang dari pondok ya, karena pondok kita itu seperti surga. Apa? Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Meskipun bedanya kalau sungai di surga jernih, kalau sungai di sini kalau hujan-hujan begini keruh. Apalagi di sana ada yang buang air, ada kuning-kuning, aduh. Ya itu mas namanya, mas kumambang. Jadi begitu. Jadi Malang ini sudah seperti surga karena banyak taman-taman yang di sebelahnya ada air sungai yang mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Cuman bedanya ya karena ngengeknya sembarangan itu, jadi memperkeruh tajri min tahtihal anhar tadi. Jadi kadang-kadang yang tajri itu bukan airnya saja, tapi ya itu kotorannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu aja lah. Khilafan koron hale persulayan lima maring perkara ikhtaro kang milih hu ing ma sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Wa inna ma yata'akkadu lan angengae dadi kukuh. Wa inna ma yata'akkadu lan angengae dadi kukuh apa asiwaku siwak apa asiwaku siwak walau liman lan senajan maring wong walau liman lan senajan iku maring wong walau liman lan senajan iku maring wong la asnana kang ora ono untu iku maujud. La asnana kang ora ono piro-piro untu iku maujud. Piro-piro tandanya jim di bawah. La asnana kang ora ono piro-piro untu iku maujud. Jadi orang yang tidak punya gigi pun itu disunahkan siwak. Lahu gadue wong. Lahu gadue man. Lahu gadue man. Likulli wudu'in. Krono arae saben-saben wudu. Likulli wudu'in krono arae saben-saben wudu. Likulli wudu'in krono arae saben-saben wudu. Wa likulli sholatin lan krono arae saben-saben salat.
wali kulli sholatin lan krono arahe saben-saben salat. Fardiha rupane fardune salat. Fardiha rupane fardune salat. Wa nafliha lan sunnahe salat. Wa nafliha lan sunnahe salat. Jadi kesimpulannya begini. Ketika sebelum wudu disunahkan siwakan. Ketika menjelang salat disunahkan juga siwak, entah itu mau sholat fardu maupun sholat sunnah, disunahkan pakai siwak. Wa in sallama lan senajan uluk salam sapa wong, wa in sallama lan senajan uluk salam sapa wong mingkul li rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Wa in sallama lan senajan uluk salam sapa wong mingkul li rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Jadi meskipun kita sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setiap salam habis salam kita siwakan dulu baru sholat lagi, tidak apa-apa. Itu sunnah juga. Tapi jangan pakai sikat kalau gitu. Kalau sikatan enggak kejeding nanti, kejeding sikatan dulu. Sikatan sholat lagi neruskan 2 kan repot. Jadi pakai siwak atau pakai baju begini. Itu disunahkan. Jadi setiap misalkan sholat tarawih ya, sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat siwakan dulu baru naik. 2 rakaat salam siwakan dulu baru mulai lagi, begitu. Sholat duha, sholat tahajud, apa-apa itu semuanya yang sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat itu disunahkan juga untuk siwakan. Lupa, kalau saya lupa Pak, bolehkah saya siwakan ketika sholat misalkan? Tuh nanti ada. Awistaka utawa siwakan sapa wong Awistaka utawa siwakan sapa wong liwudu'iha krono arae wudu'e salat. Awistaka utawa siwakan sapa wong liwudu'iha krono arae wudu'e salat. Loh Pak, saya kan tadi sebelum wudu sudah siwakan. Lah sekarang sudah mau salat. Jadi saya barusan wudu. Sebelum wudu sudah siwakan, sekarang sudah mau salat. Apakah masih disunahkan? Ya, jadi disunahkan. Li wudu'iha krono wudu'e salat. Wa illam yafsil lan senajan ora pisah. Wa illam yafsil lan senajan ora pisah. Bainahuma ing dalem antarane wudu lan salat. Bainahuma ing dalem antarane wudu lan salat. Oh. Wa illam yafsil wa illam yufsil lan senajan ora misai bainahuma ing dalem antarane wudu lan salat apa fasilun perkara kang misai. Apa fasilun perkara kang misai. Gini ya, saya jelaskan dulu nggih. Jadi begini, yang dimaksud di sini adalah kan tadi sebelum wudu disunahkan siwakan. Nah, sebelum sholat juga disunahkan siwakan. Lah kalau sekarang begini, Pak, lah tadi saya sebelum wudu sudah siwakan. Apakah sebelum sholat juga siwakan juga? Iya, sama.
Meskipun antara wudhu dengan siwak tidak terpisah apa-apa. Jadi habis wudhu langsung sholat. Sebelum wudhu tadi itu apa? Sebelum wudhu kita siwakan. Habis wudhu langsung mau sholat. Tetap itu sholatnya itu tetap disiwaki juga, sama. Itu sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi sunnah ya, nggak wajib, sunnah. Itu kalau memungkinkan kalau siwaknya itu pakai kayu atau pakai baju tadi. Tapi kalau siwaknya itu pakai sikat gigi, apalagi ada odolnya, kan perlu sak waktu lagi jadinya. Nonton nggih. Ini jenengan coba biar jenengan eling ilmu ini, coba. Jadi jenengan sangu siwak, mulai sekarang tuh sangu siwak. Sebelum setiap mau sholat siwak, setiap mau wudhu silakan siwakan. Tapi saran saya kalau bangun tidur jenengan jangan siwakannya pakai sikat gigi saja. Ya, kalau habis tidur atau habis makan sesuatu yang berbau menyengat, makan pete, makan jengkol atau makan yang berbau-bau menyengat itu, jenengan saya sarankan itu pakai sikat gigi, siwaknya itu pakai sikat gigi. Jadi pakai sikat gigi menjadi sunnah ketika kita niati juga untuk siwakan. Syaratnya harus niat loh ya. Syaratnya niat. Sama juga kita ini memakai siwak itu berpahala sunnahnya jika kita niati. Saya siwakan niat karena ngelakoni sunnah, gitu loh ya. Niat karena ngelakoni sunnah. Tanpa diniati maka tidak akan dapat pahala sunnah. Sikatan juga sama, bersikat gigi juga sama. Ya, sikat gigi jenengan mulai sekarang niati. Ini saya niat sikat gigi karena melakukan sunnah. Karena melakukan sunnah tanpa ada niat maka sikat giginya akan menjadi percuma. Tidak dinilai apa-apa dalam pahalanya itu loh, pahalanya nggak akan dinilai. Hai sulam yahsa ing dalem sekirane ora wedi sapa wong. Hai sulam yahsa ing dalem sekirane ora wedi sapa wong tanajjusa famihi ing najise cangkeme wong. Tanajjusa famihi ing najise cangkeme wong. Wadzalika lan utawi mengkono awistaka wadzalika lan utawi mengkono awistaka iku li khabarin krana hadis iku li khabarin krana hadis sebentar iku li khabaril Humaidi krana hadise Humaidi iku li khabaril Humaidi krono hadise Humaidi bi isnadin kelawan piro-piro sanad bi isnadin kelawan piro-piro sanad jayyidin kang api bi isnadin kelawan piro-piro sanad jayyidin kang api. Jadi hadis itu kan ada sanadnya ya. Rok'ata ini rupane hadis. Rok'atani rupane hadis. Rok'atani bisiwakin harokati. Rok'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rok'atan bila siwakin. Ini hadis ini diharokati. Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina. Rok'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rok'atan bila siwakin. Rok'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rok'atan bila siwakin. Rok'ata ini utawi rong rokaat solat. Rok'atani utawi rong rokaat solat bisiwakin kelawan siwakan. Rok'atani utawi rong rokaat solat bisiwakin kelawan siwakan iku afdalu luweh utama
iku afdalu luweh utama min sab'ina saking 70. Min sab'ina saking 70 apane rakaatan rakaate. Min sab'ina saking 70 apane rakaatan rakaate. Bila siwakin kelawan tanpa siwak. Bila siwakin kelawan tanpa siwak. 2 rakaat solat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat solat tanpa siwak. Walau taro lamun tinggal sapa wong. Walau taro lamun tinggal sapa wong. Hu ing siwak. Walau taro lamun tinggal sapa wong hu ing siwak. Awwalaha ing dalem kawitane salat. Awwalaha ing dalem kawitane salat. Tadaraka mongko nyusuli sapa wong. Tadaraka mongko nyusuli sapa wong hu ing siwak. Tadaraka mongko nyusuli sapa wong hu ing siwak. Asna'aha ing dalem tengah-tengahe salat. Asna'aha ing dalem tengah-tengahe salat. Jadi kalau ada orang sholat lupa tadi nggak siwakan, elingnya pas sudah mulai sholat, maka boleh dia itu siwakan ketika sholat boleh. Tapi syaratnya geraknya jangan banyak-banyak supaya tidak batal sholatnya. Karena kalau bergerak lebih dari 3 kali itu nanti menjadi batal sholatnya. Bifi'lin kelawan agawe. Bifi'lin kelawan agawe. Qalilin kang kidik. Qalilin kang kidik. Qalil itu artinya sedikit. Kalau khalil artinya kekasih. Ya. Kalau pakai khalil itu kekasih. Kalau pakai qaf qalil itu sedikit. Nggih. Gitu ya. Mana? Mana ini sampai qalilin kang bifi'lin kelawan agawe qalilin kang kidik. Kata amumi koyo serbanan. Kata amumi koyo oleh serbanan. Wa yata'akkadu lan dadi kukuh apa siwak. Wa yata'akkadu lan dadi kukuh apa siwak aidon hale malih. Wa yata'akkadu lan dadi kukuh apa siwak aidon hale malih. Litilawatil Qur'ani krana arahe maca Al-Qur'an. Litilawatil Qur'ani krono arai maca Al-Qur'an. Jadi orang yang membaca Qur'an disunahkan siwak dulu. Atau gampangannya orang sebelum membaca Al-Qur'an disunahkan sikat gigi dulu. Karena orang yang bersiwak, orang yang sikat gigi itu katanya itu ada nanti itu memudahkan kita untuk hafal. Jadi supaya kita cara kita untuk mudah hafal juga karena siwak ini hafal. Wa yata'akkadu lan dadi kukuh apa siwak aidon hale malih
Litilawatil Qur'ani krono ayat arae maca Al-Qur'an au hadisin utawa hadis. Au hadisin utawa hadis. Au ilmin utawa ilmu. Ngaji seperti ini disunahkan siwakan dulu. Disunahkan siwakan ya, sikat gigi itu. Au hadisin utawa hadis, au ilmin utawa ilmu syar'iyin kang bangsa syariat. Belajar agama. Au ilmin utawa ilmu syar'iyin kang bangsa syariat. Au tawayyuri famin utawa krana owahe cangkem. Au tawayyuri famin utawa owahe cangkem. Apane sing owah opane? Apane rihan ambune. Apane rihan ambune. Ya, disunahkan siwak itu setelah kalau misalkan mulut kita berubah baunya itu, berbau. Misalkan tangi turu, biasanya kan ambune nggak enak, ya. Apa nih rihan ambune? Aulaunan utawa warnane. Aulaunan utawa warnane. Binahwi naumin kelawan umpamane turu. Jadi kalau habis tidur itu kan biasanya mulut kita kan nggak enak, baunya itu disunahkan siwakan, sikat gigi setelah tidur atau siwak itu ya sikat gigi itu juga sama. Binahwi naumin kelawan umpamane turu au akli karihatin. Itu ada haknya apa enggak itu? Karihah apa kariyah? Kalau di sini enggak ada haknya itu. Yang benar insyaallah karihah. Karihah itu artinya tidak menyenangkan. Au akli karihatin utawa mangan perkara kang den sengiti. Au akli karihatin utawa mangan perkara kang den sengiti. Misalkan habis makan sesuatu yang baunya ndak enak, itu maksudnya. Akli karihah itu artinya akli karihatin mangan perkara kang den sengiti. Memakan sesuatu yang baunya menyengat, tidak enak. Contohnya mangan pete. Ya, mangan pete itu kan nggak enak. Baunya itu kan nggak enak. Makan jengkol. Sampai sekarang itu saya nggak ngerti rupanya jengkol kayak apa, saya nggak tahu. Nanti kalau sampai ketemu jengkol bisa beritahu saya, ini loh Pak jengkol itu. Saya nggak tahu. Katanya kalau makan jengkol itu kan ambune nggak enak. Apa? Itu. Ada lagi yang kalau di Arab itu ada lagi aklu jazur. Jazur. Jadi jazur itu daging unta. Nah itu juga saya aneh juga kemarin tuh, daging unta itu makan daging unta itu menyebabkan wudhunya batal bahkan. Jadi kok bisa itu? Makan daging unta itu menyebabkan wudhunya batal. Itu akli karihah. Akli karihah apa? Makanan apa? Nopo? Monggo. Nggak apa-apa. Jadi makan sesuatu yang baunya ndak enak. Apa? Yang baunya ndak enak itu makanan apa? 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 Yang baunya nggak enak. Biasanya di Pawon ini siapa? Itu apa? Yang baunya nggak enak. Biasanya apa? Ya jengkol itu sama pete ya. Jengkol pete. Hah? Bawang. Aklul basol. Itu disunahkan. Pokoknya yang baunya nggak enak itu. Makan bawang. Kalau simbuan, tahu simbuan? Senggara ngentutan itu loh. Kalau dimakan, kalau sampean makan itu sehat itu simbuan. Kita itu tandanya ngentut itu berarti sehat. Jadi makan simbuan itu garai ngentut. Iya, memang berarti dia garai sehat. Karena berarti pencernaannya lancar. Jadi orang yang bisa ngentut itu bersyukur. Kalau nggak bisa ngentut kan bisa masuk rumah sakit, ya ada masalah berarti. Itu ya akli karihah.
Au sinin utawa untu. Ya, atau yang berubah bukan mulutnya tapi giginya. Au sinin utawa untu. Binahwi sofrotin. Binahwi sufrotin, kelawan umpamane kuning. Binahwi sufrotin, kelawan umpamane kuning. Kuning-kuning tuh sebabkan apa? Ayo coba. Kuning-kuning di gigi itu apa namanya? Gidal. Jadi bukan sikat gigi, namanya sikat gi. Apa sikat gi? Sikat gidal. Sufrotin, kelawan umpamane kuning. Au istiqodin utawa tangi. Au istiqodin utawa tangi. Minan naumi sangke min naumin sangking turu. Min naumin sangking turu. Wa iradatihi, bangun tidur. Wa iradatihi lan ngarepake naum. Wa iradatihi lan ngarepake naum. Sebelum tidur maupun setelah tidur disunahkan siwakan. Wa duhuli masjidin lan manjing masjid. Wa duhuli masjidin lan manjing masjid. Au manzilin utawa omah. Nih sekali lagi nanti dicoba siwakan dengan cepat-cepat siwak. Sebelum apa namanya? Sebelum wudu, sebelum sholat, sebelum tidur, setelah tidur, terus sebelum membaca Quran atau sebelum ngaji. Itu jenengan coba siwakan sambil nyanding siwak. Tujuannya apa? Biar eling bahwa ini sunnah gitu loh. Niat kalau melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi. Itu gitu ya. Coba mulai sekarang beli siwak. Itu ada yang ngordinir, yang laki-laki siapa yang beli. Itu bukan saya itu promosi siwak, tidak. Coba beli. Meskipun saya sendiri itu tidak pernah siwakan. Tapi saya biasanya pakai sikat gigi. Atau kalau enggak pakai bajunya begini. Pakai bajunya. Coba apa dipraktek sekarang aja, coba begini semua. Supaya eling ilmu, supaya ingat pada ilmu. Enggak gampang lali. Wa fis sahari lan ing dalem mangan sahur. Wa fis sahari lan ing dalem mangan sahur. Wahtidorin lan wa indal ihtidori lan ing dalem nalikane sekarat pati. Wa indal ihtidori lan ing dalem nalikane sekarat pati. Kama kaya oleh perkara dalla kang nuduhake. Kama kaya oleh perkara dalla kang nuduhake hu ing ma. Kama kaya oleh perkara dalla kang nuduhake. Oh, apa ya? Kama kaya oleh perkara dalla kang nuduhake alaihi ing atase ma. Kama kaya oleh perkara dalla kang nuduhake alaihi ing atase ma apa khabarus sahihaini hadis sahih loro. Apa khabarus sahihaini hadis sahih loro. Orang yang sekarat pati sunnah siwakan. Ya enggak siwakan lek wis sekarat pati, yang nyiwaki itu yang masih sehat. Itu ya. Wa yuqalu lan den ucapake apa annahu stuhune siwak
Wa yuqalu lan den ucapake apa annahu stuhune siwak iku yusahilu gampangake apa siwak. Iku yusahilu gampangake apa siwak khurujar ruhi ing metune nyawa. Khurujar ruhi ing metune nyawa. Dikabarkan bahwa orang bersiwak itu memudahkan untuk mengeluarkan roh dari jiwa kita ini. Wonten. Wa akhadha lan ngalap sapa ba'duhum setengah fuqaha. Wa akhadha lan ngalap sapa ba'duhum setengah fuqaha min dzalika saking mengkono-mengkono annahu yusahilu min dzalika saking mengkono-mengkono annahu yusahilu ta'akkudahu ing kukuwe siwak. Ta'akkudahu ing kukuwe siwak. Lil maridi kedue wong kang lara. Kedue wong kang lara. Berdasarkan hadis sahih yang mengatakan bahwa bersiwak itu memudahkan keluarnya roh dari jasad, maka para fuqaha mengatakan bahwa orang yang sakit pun disunahkan untuk bersiwak. Orang yang sakit itu sunnah untuk bersiwak. Jadi jenengan itu kalau sakit bersiwak. Wayam bawilan sayukjo. Wayam bawilan sayukjo apa ayan wiya ing ento niat sapa wong. Wayam bawilan sayukjo apa ayan wiya ing ento niat sapa wong bisiwaki kelawan siwak. As-sunnata ing ngelakoni kesunahan. As-sunnata ing ngelakoni kesunahan. Jadi ketika siwakan, niat siwakan karena sunnah. Liusaba supaya den ganjar sapa alaihi ing atase wong. Liusaba supaya den ganjar sapa alaihi ing atase wong. Liusaba supaya den ganjar sapa alaihi ing atase wong wayablaah lan ngelek. Tahu ngelek? Apa nek ngelek itu? Menelan ya. Wayablaah lan ngelek sapa wong riqahu ing idune wong. Waya bla'alan ngelek sapa wong riqahu ing idune wong awwala istiyaqihi ing dalem kawitane siwakane wong. Awwala istiyaqihi ing dalem kawitane siwakane wong. Wa alla yamussa lan ing yen to ora nyesep sapa wong. Wa alla yamussa lan ing yen to ora nyesep sapa wong hu ing siwak. Hu ing siwak.
Wa yundabulan den sunahake opo at-takhlilu nyukili untu. Wa yundabulan den sunahake opo at-takhlilu nyukili untu. Untune dicukili. Qabla siwaki ing dalem sadurunge siwakan. Qabla siwaki ing dalem sadurunge siwakan. Au ba'dahu utawa ing dalem sakwise siwak. Au ba'dahu utawa ing dalem sakwise siwak. Ya untune itu dicukili giginya. Min asarit to'ami saking labete panganan. Min asarit to'ami saking labete panganan. Wasiwak ulan utawi siwak iku afdalu luweh utama minhu saking takhlil. Wasiwak ulan utawi siwak iku afdalu luweh utama minhu saking takhlil. Takhlil. Siwakan itu lebih utama daripada nyukiti untu. Nyukili untu itu seperti pakai apa namanya itu? Tusuknya gigi itu loh. Begini-gini kan itu lebih utama pakai siwak daripada pakai tusuk gigi itu. Khilafan hale persulayan. Khilafan hale persulayan liman maring wong. Khilafan hale persulayan liman maring wong. Akasa kang malik sapa man. Khilafan hale persulayan liman maring wong akasa kang malik sapa man. Ada ulama yang mengatakan bahwa nyukili untu lebih utama daripada siwak. Ada yang mengatakan bahwa siwak lebih utama daripada nyukili untu. Itu ada beda-beda pendapat. Wala yukrahulan ora den makruhake opo siwak. Wala yukrahulan ora den makruhake opo siwak bisiwaki wairihi kelawan siwake liyane wong. Bisiwaki wairihi kelawan siwake liyane wong. Bersiwak dengan siwaknya orang lain itu juga sunnah. Tapi ada terusannya nih. In udina lamun den idini sapa wong. Ya. In udina lamun den idini sapa wong. Ya. In udina lamun den idini sapa wong au alima utawa ngaweruhi sapa wong. Au alima utawa ngaweruhi sapa wong ridahu ing ridane wairihi. Ridahu ing ridane wairihi. Bersiwak memakai miliknya orang lain, siwaknya orang lain adalah sunnah sejauh diizinkan oleh yang punya. Satu. Yang kedua, atau tidak diizinkan tapi ngerti bahwa oh ini pasti sudah tidak apa-apa ini gitu loh. Itu ngerti. Maka jenengan ini penting menurut saya di pondok itu begini. Di pondok begini, di pondok itu. Jadi kita memakai sabunnya orang ketika di kamar mandi itu boleh sejauh diizinkan oleh orang yang punya atau kita mengerti alima ridhohu itu begini. Ngerti bahwa tidak ngomong pun saya itu sudah dibolehkan biasanya, gitu loh. Paham? Alima ridhohu itu biasanya boleh gitu. Maka begini, saya punya cerita, ini cerita menarik. Kiai saya, Kiai Arif Madani itu mondoknya di Lasem. Mondok di Lasem setelah Kiai Ali Maksum, Lasem. Ini Kiai Arif Madani itu di Madura. Ketika boyong, dia ingat kalau sabunnya itu ada cerita begitu. Jadi ketika beliau boyongan sudah pulang dari pondok itu dia ingat bahwa sabunnya ketinggalan di kamar mandi. Tuh. Bertahun-tahun kemudian itu Kiai Arif Madani sowan ke pondoknya di Lasem. Nah, dia ke kamar mandi yang biasanya dulunya dia mandi.
sudah setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Dia tahu bahwa sabunnya itu masih ada di situ, gak ada yang pakai. Nah, itu di pondok. Makanya segini, syarat saya kalau di pondok itu begini, seperti pengalaman saya ketika di Kewagean itu tempatnya sabun itu diginikan, ditulisi. Barang siapa yang menaruh sabun di sini, berarti dia sudah ikhlas untuk dipakai bareng-bareng. Gitu loh. Untuk menjaga ridhonya itu loh, untuk menjaga ridhonya. Jadi tulisi di kamar mandi umum itu loh, kamar mandi pondok, barang siapa yang menaruh. Itu kalau di Kewagean saya ada tulisan itu di ruang tamu itu loh. Di kamar mandinya tamu, saya pernah sowan itu ke sana tulis. Setiap benda yang ada di sini, apa itu sabun atau apa, maka boleh dipakai siapapun. Itu ada pengumuman. Jadi konsekuensi sudah, kalau ditaruh di situ berarti dia boleh dipakai. Kalau nggak mau dipakai ya jangan taruh di situ, begitu. Karena kalau zaman dulu anak-anak ya, kalau zaman dulu ya, zaman saya mondok itu, memakai barangnya orang lain itu benar-benar ditakuti. Kalau di pondok itu tidak boleh. Sampai itu ada nyolong jarum, itu nyolong dom. Kalau di pondok itu takutnya itu sama dengan nyolong jaran gitu. Jadi hati-hati. Itu pesannya ibu saya waktu saya berangkat mondok, sama nanti kalau di pondok hati-hati ya, jangan suka memakai barangnya orang. Sekecil sabun pun, sekecil apapun jangan. Itu tolong itu dibudayakan lagi begitu. Budayakan itu jenengan. Maka gosok-gosok itu jangan sampai. Memakai miliknya orang lain tanpa izin itu jangan sampai. Sekecil apapun barangnya. Maka panjenengan itu kalau di kamar mandi ya sekecil sabun itu tidak boleh. Maka diberi pengumuman tadi itu. Setiap barang yang taruh di sini berarti diikhlaskan untuk dipakai bersama. Nah, berarti orang yang sudah mengerti begitu, maka berarti tidak akan tidak akan naruh di situ barang itu. Itu demi kehati-hatian, ya, demi kehati-hatian. Karena katanya dosa kecil. Jenengan misalkan mau ke pondok sekarang, terus pakai sandalnya temannya, itu kan dosa kecil. Gosok itu memakai barangnya orang lain tanpa izin. Itu kan gosok itu dosa kecil. Lah, dosa yang kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk kan jadi besar. Maka harus hati-hati. Kelas kopiah apa itu, apalagi kopiah ya. Wa illa lamun ora udina, wa illa lamun ora udina haruma mongko haram apa bisiwaki ghairihi. Wa illa lamun ora udina haruma mongko haram apa bisiwaki ghairihi. Ka'akhdihi koyo oleh ngalap siwak. Ka'akhdihi koyo oleh ngalap siwak min milkil ghairi sangking milike wong liya. Min milkil ghairi sangking milike wong liya. Malam tajri ing dalem selagine ora melaku. Malam tajri ing dalem selagine ora melaku. Apa adatun kebiasaan. Apa adatun kebiasaan bil i'radi kelawan mengo anhu saking siwak. Malam tajri ing dalem selagine ora lumaku opo adatun kebiasaan bil i'radi kelawan mengo anhu saking siwa. Nah, maksudnya gini, sebelum ada kebiasaan bahwa misalkan biasanya kalau ini ditaruh di sini boleh dipakai. Biasanya kalau ini tidak ditaruh di sini berarti tidak boleh dipakai. Itu tadi kebiasaan tadi itu loh. Maka pengurus-pengurus pondok ini mungkin perlu atau jenengan-jenengan ini bikin pengumuman di kamar mandi itu ditulisi setiap sabun atau setiap sabun yang ada di sini boleh dipakai. Itu berarti nanti akan menjadi kebiasaan. Wa yukrahu lan den makruhake apa siwak.
Wa yukrahu lan den makruhake apa siwak liso imi maring wong kang poso. Ya, orang yang berpuasa tidak boleh dimakruhkan siwak. Wa yukrahu lan den makruhake liso apa siwak liso imi maring wong kang poso ba'da zawali ing dalem sakwise gingsir. Ba'da zawali ing dalem sakwise gingsir. Illam yataghayyar lamun ora owah. Illam yataghayyar lamun ora owah apa famuhu cangkeme soim. Illam yataghayyar lamun ora owah apa famuhu cangkeme soim. Binahwi naumin kelawan umpamane turu. Binahwi naumin kelawan umpamane turu. Binahwi naumin kelawan umpamane turu. Ya sudah, saya selesaikan ngajinya. Wonten pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Satu? Tidak ada nggih. Saya menghendaki minggu depan kita itu sorokan aja, sorokan. Khusus untuk pertemuan minggu depan kita sorokan. Kamu yang baca, saya yang nyemak. Maju satu-satu, laki-laki perempuan gantian. Itu begitu. Nah, ini ada kesempatan bagi kalian 1 minggu untuk melengkapi kitabnya yang bolong-bolong, atau mungkin latihan baca. Itu jenengan ada kesempatan 1 minggu ini. Kalau selama 1 minggu jenengan kebetulan saya ada di sini ketemu saya, ingin latihan dulu sama saya Pak, atau tanya-tanya Pak niki artine nopo, Pak niki bacanya bagaimana, itu silahkan. 1 minggu ini saya beri kesempatan. Insya Allah selama saya di sini pagi sampai sore saya siap. Kalau misalkan jenengan butuh bantuan itu. Nah nanti minggu depan jenengan sorokan di depan saya, ya, di depan saya. Nah kesempatan untuk nembel-nembel itu jenengan ada 1 minggu ini, ada waktu 7 hari. Suatu saat juga saya ingin melihat sasannya itu bolong kabeh apa enggak, begitu, itu lengkap apa tidak. Itu jenengan harus ini. Nah nanti yang sorokan ke saya itu nanti mulai dari kitabus shalah ya. Kitabus shalah. Faslun fi syurutis shalah ya. Mulai dari faslun fi syurutis shalah itu yang saya minta minggu depan itu panjenengan baca di depan saya. Sehingga 1 minggu niki jenengan silahkan benar-benar jenengan pastikan maknanya lengkap. Membacanya kalau ada yang kesulitan, mufradat yang kesulitan jenengan harokati. Seperti harumah, tadi harumah enggak dibaca harimah, haromah enggak dibaca begitu, itu nanti jenengan ini. Itu begitu minggu depan nggih, minggu depan. Jadi murni saya enggak akan bacakan, panjenengan yang baca di depan saya. Jadi kalau mungkin saya mulai jam 8:30 atau jam 9, itu kira-kira ada 2 atau 4 orang yang maju. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nanti yang maju ke saya. Nonton, acak, saya panggil acak. Sudah sampai di situ nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Amin. Iya.